Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pendanaan hybrid. Saya Dwi Novianti Putri dari kelas manajemen 22K. Pendahuluan, ada kalanya untuk meningkatkan pembiayaan, suatu perusahaan itu perlu menggunakan lebih dari satu sumber pembiayaan. Adapun salah satu instrumen keuangan yang saat ini banyak digunakan oleh perusahaan dalam melakukan investasi adalah hybrid financial instrument. Nah, dari sisi pertimbangan komersial, instrumen keuangan dengan menggunakan hybrid financial instrument ini dianggap akan memberikan keuntungan bagi perusahaan saat menghadapi risiko investasi yang besar. Tak hanya itu, dari sisi pajak juga, penggunaan instrumen ini juga dianggap menguntungkan. Nah, secara umum, hybrid financial instrument ini dapat didefinisikan sebagai instrumen keuangan yang memiliki karakteristik ekonomi yang tidak konsisten, baik secara parsial maupun secara keseluruhan terhadap bentuk legalnya. Nah, dalam aspek pajaknya, hybrid financial instrument ini seringkali digunakan dalam perencanaan pajak pada tingkat internasional. Kenapa? Karena terdapat perbedaan dalam pengklasifikasian dan juga perlakuan pajak di beberapa negara. Nah, pendanaan hybrid juga dapat memberikan manfaat pajak karena beberapa bentuk instrumen hybrid diberlakukan sebagai utang untuk tujuan pajak dan memungkinkan pengurangan bunga. Namun, pendanaan hybrid ini mempunyai beberapa risiko dan juga trade-off seperti biaya yang lebih tinggi, dilusi kepemilikan, dan juga masalah akuntansi dan peraturan yang kompleks. Nah, di sini ada beberapa jenis instrumen modal hibrida yang umumnya ada 4. Yang pertama adalah obligasi yang dapat dikonversi. Jadi, obligasi konversi ini adalah obligasi yang dapat diubah menjadi saham penerbit pada harga ataupun tanggal tertentu. Nah, obligasi ini menawarkan bunga lebih rendah karena memberi pemegangnya peluang ikut serta dalam kenaikan ekuitas penerbit. Namun, dalam mencairkan kepemilikan saham dan juga laba per saham saat dikonversi. Yang kedua, ada saham preference. Jadi, saham preference ini memiliki prioritas atas saham biasa dalam dividen dan juga likuidasi, namun biasanya tanpa hak suara. Nah, saham ini bisa dikumulatif atau dividen terakumulasi ataupun non-kumulatif, serta abadi tanpa jatuh tempo atau dapat ditebus pada harga ataupun tanggal tertentu. Yang ketiga adalah utang subordinasi. Jadi, utang subordinasi ini memiliki prioritas pembayaran lebih rendah dari utang senior saat likuidasi dengan bunga lebih tinggi karena risiko gagal bayar lebih besar. Utang ini dapat meningkatkan peringkat kredit emiten dengan mengurangi risiko kreditur senior dan menambahkan ekuitas. Yang terakhir yaitu pembiayaan mezzanine. Jadi, pembiayaan mezzanine ini adalah pembiayaan hibrida berupa utang subordinasi dengan waran ataupun opsi ekuitas. Nah, memberikan modal besar tanpa kehilangan banyak kendali tetapi dikenakan bunga, lalu biayanya juga tinggi dan juga persyaratan pembayaran ketat. Nah, di sini ada salah satu contohnya yaitu perusahaan yang merupakan subjek pajak dalam negeri di negara B atau B company didanai oleh perusahaan subjek pajak dalam negeri di negara A company, dengan instrumen yang dianggap sebagai modal di negara A berdasarkan ketentuan domestik negara A, tetapi dianggap sebagai utang di negara B berdasarkan ketentuan domestik negara B. Nah, apabila pembayaran saat ini dibuat berdasarkan instrumen tersebut, maka pembayaran dari B company kepada A company ini atas hybrid financial instrumen tersebut dapat dikurangkan oleh B company untuk tujuan pajak di negara B. Nah, bagi A company, pembayaran tersebut diperlakukan sebagai dividen yang dibebaskan untuk tujuan pajak di negara A. Jadi, setiap negara itu punya ketentuannya masing-masing. Lalu bagaimana hasilnya?
Jadi hal ini menunjukkan di negara B, pembayaran atas hybrid financial instrument tersebut dianggap sebagai pembayaran bunga atas pinjaman dari A company kepada B company. Sedangkan di negara A, pembayaran tersebut dianggap sebagai dividen atas penyertaan modal dari A company kepada B company. Jadi hasil dari skema hybrid financial instrument ini menciptakan pengurangan di satu negara. Lazimnya pengurangan beban bunga, tetapi tidak terdapat penghasilan yang dicatat sebagai penghasilan kena pajak di negara lainnya atau deduction or no inclusion. Atas kasus ini dapat dikatakan telah terjadi double non-taxation atas pembayaran dari B company kepada A company. Nah, untuk mencegah terjadinya deduction or no inclusion, yaitu deduction itu adalah pengurangan dan no inclusion itu adalah tidak ada penyertaan. Jadi untuk mencegah terjadinya hal tersebut dari hybrid financial instrument ini, beberapa negara seperti Denmark dan juga UK telah memiliki ketentuan yang dalam kasus-kasus tertentu meniadakan pengurangan atas pembayaran dari hybrid financial instrument. Dalam hal pembayaran tersebut tidak dikenakan pajak di negara penerima karena adanya ketidaksesuaian dalam perlakuan pembayaran atas hybrid financial instrument. Nah, dari sisi pajak global, hybrid financial instrument ini seringkali digunakan dalam perencanaan pajak ataupun untuk tujuan penghindaran pajak. Nah, pada tingkat internasional, karena terdapat perbedaan dalam pengklasifikasian dan juga perlakuan pajak di beberapa negara yang mengakibatkan peluang tax arbitrage meningkat. Jadi, isu ini membuat OECD membahas secara detail dalam pelaporannya pada tahun 2015 terkait proyek 15 aksi anti-base erosion and profit shifting. Jadi terutama dalam aksi kedua, yaitu neutralizing the effect of range mismatch arrangement. Dalam laporan tersebut, OECD memberikan rekomendasi untuk menangkal praktik tersebut. Nah, bagaimana menilai nilai wajar instrumen modal hibrida dan dampaknya terhadap nilai perusahaan? Jadi, salah satu tantangan yang dihadapi oleh perusahaan saat menerbitkan instrumen pendanaan hybrid adalah bagaimana menentukan nilai wajar dan juga dampaknya terhadap nilai perusahaan. Nah, instrumen pendanaan hybrid ini adalah sekuritas yang memiliki instrumen uang dan ekuitas seperti obligasi konversi, saham preference, ataupun obligasi kontingensi. Namun, mereka juga akan menimbulkan kesulitan penilaian karena mereka memiliki arus kas yang kompleks dan juga opsi tertanam yang bergantung pada beberapa faktor. Nah, di sini faktornya seperti suku bunga, peringkat kredit, harga saham, dan juga peristiwa pemicu. Nah, di sini untuk menilai nilai wajar instrumen pendanaan hybrid ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode arus kas discounted, yaitu metode ini melibatkan perkiraan arus kas yang diharapkan dari instrumen. Yang kedua, menggunakan metode nilai relatif. Jadi metode ini melibatkan perbandingan instrumen hybrid dengan instrumen serupa di pasar dan menyesuaikan perbedaan dalam risikonya, lalu pengembalian, likuiditas, dan juga jatuh temponya. Yang ketiga adalah metode pendekatan pasar. Jadi metode ini melibatkan penggunaan harga pasar instrumen hybrid jika diperdagangkan di pasar yang aktif dan juga liquid sebagai indikator nilai wajarnya. Nah, setelah mengetahui bagaimana menilai nilai wajar instrumen modal hibrida ini, kita akan mengetahui bagaimana sih dampak dari instrumen pendanaan hybrid. Jadi, dampak instrumen pendanaan hybrid ini terhadap nilai perusahaan dapat diukur dengan perubahan nilai pasar perusahaan ataupun nilai perusahaan setelah menerbitkan instrumen. Nah, nilai pasar perusahaan ini sama dengan jumlah nilai pasar ekuitas dan nilai pasar utang. Sedangkan nilai perusahaan ini sama dengan nilai pasar perusahaan dikurangi kas dan setara kas. Jadi perubahan nilai perusahaan ini bisa positif, bisa negatif, ataupun netral, tergantung pada efek bersih dari instrumen hybrid pada arus kas, risiko, dan juga potensi pertumbuhan perusahaannya.
Jadi, kesimpulan pada materi kali ini bahwa instrumen pendanaan hybrid ini dapat mengurangi biaya ekuitas keagenan dengan menyelaraskan kepentingan manajer dan juga pemegang saham serta memberikan insentif untuk keputusan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun, dapat meningkatkan biaya keagenan utang dengan menciptakan konflik antara pemegang saham dan juga pemegang utang yang dapat memicu perilaku oportunistik seperti penerbitan utang lebih banyak ataupun manipulasi peristiwa pemicu. Baik, cukup sekian pemaparan materi mengenai pendanaan hybrid dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.